Halo, jumpa kembali. Bagaimana kabarnya teman? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan. Amin. Di sini saya ingin mengupdate kondisi bibit ikan mas saya yang telah saya beli di kurang lebih 1 minggu yang lalu ya teman. Ikannya cukup sehat ya teman. Ini berusia atau berumur 1 minggu telah tebar di akuarium saya ya teman. Untuk sekedar informasi, akuarium saya ini panjangnya 130 cm ya teman, lebar dan juga tinggi 30 cm ya teman. Akuarium saya ada dua ya teman, atas dan juga yang bawah. Ukurannya sama, 130, panjangnya, lebarnya 30 cm, tingginya 30 cm. Di sini saya ingin melaporkan sedikit dibilang kendala saat budidaya bibit ikan mas ini ya teman, dimana ada beberapa ekor yang mati. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini ya teman, agar saya tetap semangat, tetap terus membuat konten tentang budidaya ikan, baik di akuarium maupun di kolam drum yang ada di video saya sebelumnya ya teman. Subscribe channel ini ya teman, like dan share juga ke teman-teman yang lain. Kendala apa yang saya hadapi ya teman? Ini saya sedikit mengalami masalah pada matinya bibit ikan mas ini. Bibit ikan mas ini mati bukan karena penyakit ya teman, melainkan overdosis. Maksudnya overdosis, ikan mas ini emang lahap ya teman, cuma saking lahapnya berujung kematian. Ya kita juga aneh, kenapa sih ikan lahap tapi mati? Setelah saya cari informasi atau cari-cari di Google, rekan-rekan budidaya juga, setelah saya amati dari bangkai ikannya itu mengalami namanya pecah empedu. Seperti apa pecah empedu? Seperti ini ya teman. Ini loh teman, namanya mati karena pecah empedu. Yang seperti yang teman lihat, tanda-tandanya itu seperti ini ya teman. Di bagian perutnya ini terdapat warna kehijauan seperti ini ya teman. Ini juga nih teman, ikannya sehat sebenarnya, cuma di pagi hari ini saya dapati ada 10 ekor bibit ikan mas ini mati karena pecah empedu. Setelah saya lihat-lihat detail, ternyata ada cat berwarna kehijauan. Ini namanya pecah empedu ya teman. Ini disebabkan karena overdosis pellet ya teman. Maksudnya overdosis pellet itu ya dia kekenyangan, saking bisa dibilang rakusnya, makan selahap-lahapnya tapi ikannya tidak tahu batasan pencernaannya, bisa dibilang begitu ya teman. Lahap tapi tidak tahu batas sebagaimana isi perutnya. Ya seperti itulah mbak ya, kira-kiranya ya, intinya dia kenyang, maksudnya mati karena kekenyangan ya teman, yang menyebabkan pecah empedu.
Pecahan padu ini bisa disebabkan atau bisa dibilang itu pelet. Penyebab utamanya itu pelet. Pelet itu sebenarnya bagus buat makan, tapi ikannya itu terlalu overdosis, maksudnya kenyang, dia makan sekenyang-kenyangnya. Pelet yang saya gunakan ini pelet ini ya teman, pelet F800 yang kandungan proteinnya antara 33 sampai 35%, seperti ini ya teman. Bisa teman lihat. Kalau saat kita memberikan pakan pelet kering ini kalau kita tebar langsung di ikannya, pelet ini pasti akan mengembang jika terkena air. Mirip kalau kita makan Indomie ya teman. Indomie kalau kita seduh dengan air panas, dia pasti akan mengembang. Sama halnya dengan pelet, asal terkena air dia akan pasti mengembang. Lalu bagaimana jika ini langsung dimakan sama ikan? Iya, tentu ikan tidak akan tahu pelet ini pasti akan mengembang di perutnya. Ikan yang dia tahu itu dia makan selahap-lahapnya, terus di dalam perut ikan peletnya ikut pasti mengembang dan menyebabkan pecahnya empedu dan berujung pada matinya ikan kita ya teman. Ya seperti itu ya teman, bisa teman-teman pahami maksud saya itu. Intinya peletnya itu mengembang di perut dan mengakibatkan pecahnya empedu karena kekenyangan. Seperti itulah ya teman ya. Dan cara untuk mengatasi ikan mati karena pelet yang mengembang di perut atau overdosis, kita cukup bisa saja membasahi di pelet ini agar mengembang dan juga lunak. Kita basahi atau kita istilahnya namanya kita bibis menggunakan air kolam atau bisa juga menggunakan probiotik. Setelah kiranya mengembang, kita bisa saja langsung kita tebar pelet ini seperti halnya kita memberi makan. Tapi saya tidak melakukan itu ya teman. Kenapa? Kalau pelet kita tebar di akuarium ini, pasti akan menyebabkan namanya apa itu air akuarium ini cepat kotor ya teman. Kenapa? Pelet yang pasti kita tebar pasti akan menyebar di permukaan air, lalu tersedot di pompa, masuk ke filter dan mengendap di filter atau di penyaring ini ya teman. Itu merupakan suatu kerugian ya teman. Ya kerugian dari keruhnya air yang harusnya kita bisa 2 minggu atau 3 minggu kita melakukan pengurasan, dan juga peletnya itu pasti akan terbuang sia-sia. Maksudnya terbuang secara tersia itu maksudnya terbuang secara sia-sia itu peletnya pasti akan mubazir ya teman, karena otomatis terbuang ke filter ya teman, dan tidak mungkin bisa dimakan lagi ya teman oleh ikannya. Dan di sini saya ingin memberikan sedikit tips ya teman, bagaimana cara mengakalinya agar pelet itu bisa tetap dimakan oleh bibit ikan mas kita ini ya teman. Caranya, ya memang pertama peletnya kita
lunak, kita lunakan, maksudnya kita basahi agar lunak ya teman. Basahi dengan air, bisa air bersih atau dari air akuarium yang kita punya. Kita taruh di wadah, kita basahi, kita tunggu beberapa saat agar lunak. Lalu kita kapal-kapal ya teman, seperti ini. Ini pelet yang telah saya basahi, telah saya lunakkan, maksudnya telah kita rendam dengan air ya teman. Tapi jangan basah-basah amat, secukupnya aja. Yang sekira-kiranya pelet itu bisa lunak ya teman. Lalu kita kapal-kapal seperti ini ya teman. Ini kita kapal-kapal. Lalu kita buat seperti bola-bola kecil ya teman. Bola-bola kecil. Besarnya tergantung. Ya tergantung teman-teman suka aja sebagaimana besarnya. Nah, setelah kira-kira ini lunak, kita kapal dan tidak mungkin ya, kira-kiranya tidak larut dalam air, maksudnya pecah saat kita celupkan dari air. Kita kapal terus kita hingga padat. Lalu kita siapkan tali ya teman, seperti ini. Nah, saya telah menyiapkan tali yang telah diikat di tengah-tengah akuarium. Ujung talinya ini kita tempelkan, kita kaitkan pelet ini ya teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Besarnya ya kira-kira aja seperti ini ya teman. Setelah dikiranya padat, lalu kita celupkan kembali ke dalam akuarium ya teman, seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ikannya akan berebut makan, dan saya pastikan pelet ini tidak akan menyebar, hanya berkumpul di satu titik ya teman. Kalau pelet ini menyebar, pasti akan mengotori akuarium kita ya teman. Memang pasti kotor, tapi tidak secepat kotornya saat pelet kita tebar. Dan kalau kita perhatikan, kita bisa menikmati saat ikan berebut makan ya teman. Lebih jelas lagi kita lihat. Nah, itulah tips dari saya teman, bagaimana cara mengatasi matinya ikan karena pecah empedu, dan sedikit tips cara pemberian atau cara penyebaran pakan ikan agar akuarium kita tidak cepat kotor ya teman. Demikian dulu video singkat dari saya. Bila teman suka, subscribe, share ke teman-teman yang lain. Dan akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Salam sehat selalu ya teman. Bye.